Bapak dan Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam bahagia dan salam seroja untuk kita semua. Berkah dalam. Bersama dengan saya, Romo Antonius Garbito Pambuaji, menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Hari ini Minggu 1 November adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan 9 sampai dengan 14. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 3. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Marilah saudara-saudariku, kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya, lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu pokok iman kita menyatakan, aku percaya akan persekutuan para kudus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Di antara para kudus tersebut, ada sebagian yang diakui secara resmi oleh gereja, dan ada banyak yang tidak dikenal. Bukan tidak diakui. Mereka yang diakui secara resmi adalah para santo atau santa dari sebagian besar yang tertera dalam kalender liturgi. Sementara itu, para kudus lainnya adalah orang-orang biasa, seperti kita yang sekarang sudah mulia bersama Allah di sorga. Hari Raya Semua Orang Kudus terutama dimaksudkan untuk merayakan para kudus kelompok yang kedua ini, yaitu mereka yang tidak dirayakan secara khusus dan tidak ada dalam penanggalan liturgi gereja. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam bacaan pertama hari ini, yaitu satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa
dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kitab Wahyu bab 7 ayat 9 dan ayat 14. Selain itu, perayaan ini juga dimaksudkan untuk memperteguh pengharapan kita tentang apa yang akan kita alami kelak setelah hidup kita di dunia ini berakhir. Mereka yang kita rayakan hari ini adalah orang-orang biasa seperti kita, yang karena kemurahan dan belas kasih Allah telah mengalami kebahagiaan abadi di sorga. Mereka telah mengalami hidup sebagai anak-anak Allah secara penuh dan sempurna. Seperti mereka, kita juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Namun, bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Untuk itu, mulai sekarang kita diajak mengarahkan hidup kita pada pengharapan akan masa depan dalam keabadian tersebut. Sabda bahagia dalam Injil memberikan resep atau tips bagi kita bagaimana kita bisa mengarahkan hidup ini. 3 sabda bahagia yang pertama, ayat 3 sampai dengan 5, menegaskan bahwa orang dapat disebut berbahagia karena mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Mereka yang miskin di hadapan Allah berarti menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya di hadapan Allah, kemudian berserah kepadanya. Mereka yang berduka cita berarti orang yang menyadari bahwa kendati mengalami kesulitan, Tuhan tetap menyertai dan berada di dekatnya, memberi hiburan dan kekuatan. Mereka yang lemah lembut berarti orang yang cinta damai dan tidak menjauhi segala bentuk kekerasan, sehingga bersahabat dengan semua orang. 2 sabda bahagia berikut, ayat 6 dan ayat 8, menegaskan bahwa orang dapat disebut bahagia karena menjalankan kehendak Tuhan. Mereka disebut sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan yang suci hatinya. Mereka ini selalu bertekun untuk mewujudkan kehendak Tuhan dan tidak gampang dipengaruhi keinginan-keinginan yang menjauhkannya dari Tuhan. 2 bahagia yang lain, ayat 7 dan ayat 9. Sabda ini menegaskan bahwa orang dapat disebut bahagia karena menghadirkan Tuhan bagi sesama. Mereka adalah orang yang murah hati dan membawa damai. Artinya mereka ini selalu berusaha menghadirkan kebaikan Tuhan kepada sesama karena sadar akan pentingnya sikap saling mendukung dan sikap mencari damai. 2 sabda bahagia terakhir, ayat 10 dan 11, 12, menegaskan bahwa orang dapat disebut bahagia karena tekun, tabah, dan bertahan dalam kesulitan untuk menghayati nilai-nilai di atas. Pertama, mengandalkan hidup pada Tuhan versus mengandalkan diri sendiri, kepandaian, harta kekayaan, dan lain-lain. Kedua, menjalankan kehendak Tuhan versus menjalankan keinginan kita sendiri. Gugu karpe dewe. Ketiga, menghadirkan Tuhan bagi sesama versus menghadirkan setan bagi sesama, roh jahat dalam bentuk kebencian, ketidakpedulian, permusuhan, dan lain-lain. Ketiga hal tersebut, jika kita jalani dan kita usahakan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Bersukacitalah dan bergembiralah,
sebab besarlah ganjaranmu di surga. Maka, kalau kita menginginkan hidup bahagia, baik di dunia maupun di keabadian nanti, mari kita senantiasa: 1. Mengandalkan Tuhan. 2. Berusaha menjalankan kehendak Tuhan dengan sungguh. 3. Menghadirkan Tuhan bagi sesama. Mari kita berusaha mewujudkan ketiga hal ini dengan tekun. Kendati ada banyak tantangan, kesulitan, ataupun hambatan, sambil mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya, yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah kepada perjamuan di tanah air surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.